Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton. Selamat datang di Sitok Podcast, Hima SI Pengen Podcast. Di episode pertama ini, kita berkolaborasi dengan Titik Teduh. Tentunya buat kalian yang suka banget dengan ngopi. Dan selain ngopi juga ada banyak menu-menunya yang enak dan tempatnya juga bagus. Langsung aja datang ke tempat ini di Jalan Sukamekar 3 nomor 2. Langsung aja. Di episode pertama ini kita menghadirkan seorang alumni Hima SI dan alhamdulillah tahun kemarin sudah lulus dengan IPK cum laude. Wah, keren banget nggak tuh? Udah mengikuti Hima SI, banyak kegiatan, tapi lulusnya cum laude. Wah, keren banget gitu. Mungkin nanti bakal memberikan tips untuk kalian semua gimana caranya lulus tepat waktu cum laude dengan banyak kegiatan di kampus. Dan di samping saya sudah ada Kang Faisal Hanif Arifin. Mangga Kang, bisa diperkenalkan? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Hanif Arifin, bukan Hanif Faisal Arifin. Saya lulusan Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, program studi Sistem Informasi, dan saya angkatan 2016 yang baru lulus kemarin di tahun 2020. Oke. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol nih Kang. Kebetulan kan Akang itu dulunya ikut organisasi ya. Betul. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau nanya dulu nih, kesibukannya untuk sekarang apa? Oke. Kalau ditanya kesibukan saya saat ini, ya untuk saat ini saya bisa dibilang sih freelance ya. Freelance karena yang pertama itu karena saya belum dapat kerjaan. Okay. Yang pertama itu. Coba. Yang kedua karena tujuan saya sebenarnya yang berikutnya itu adalah insya Allah melanjutkan ke tingkat kuliah berikutnya, yaitu mencapai S2. Keren tuh, mau lanjut S2, mencapai menjadi seorang master. Tapi kalau untuk tempatnya saya belum tentu di Unikom lagi atau belum tentu di Unikom ya, di tempat lain. Cuma intinya saya melanjutkan ke sana. Dan yang ketiga itu alasannya adalah saya sedang juga sekarang kesibukannya adalah menjadi mentor untuk beberapa orang yang mau skripsi di semester berikutnya nanti. Oh, mentor, keren. Karena ada beberapa ya teman-teman saya gitu, yang adik-adik tingkat saya juga gitu, yang mungkin bisa dibilang kurang di bidang programmingnya gitu. Okay. Jadi ya saya membantu lah dengan mengarahkan, bukan menjoki ya, beda ya. Beda bukan guys, bukan joki guys, ya, bukan joki ya. Meskipun mau gitu, tapi enggak. Saya enggak joki untuk itu. Saya mengerjakannya juga dengan ikhlas, cuman ya nanti bayarannya bisa di belakang. Oke, bayarannya di belakang guys. Mungkin nanti juga saya bisa kontak-kontak ya, yang mau. Oke. Balik lagi ya ke topik utama. Waktu itu kan Kang Hanif itu tergabung dalam organisasi namanya Hima SI. Ya. Orang-orang tuh, mahasiswa tuh ada yang pola pikirnya kayak gini, wah ngapain sih ikut organisasi, mendingan kita mah belajar aja biar dapat nilai bagus, tetap nilai bagus, dan takut bentrok sama jadwalnya juga, dan ngapain itu ikut rapat-rapat kayak gitu. Ya. Nah, tapi Kang Hanif sendiri ini untuk mengikuti organisasi itu awalnya kayak gimana sih, kemauan sendiri atau kayak gimana sih? Oke. Kalau kita bicara orang-orang banyak yang berpandangan begitu, itu adalah suatu hal yang wajar menurut saya. Iya, betul. Karena menurut saya, dan saya pun dulu berpikiran seperti itu. Gitu. Sejak mungkin kalau diceritakan ya, sejak saya SMP mungkin berpikiran begitu. Jadi apa ya istilahnya, saya kayak memusuhi anak-anak OSIS gitu istilahnya. Kayak ngapain sih ya udah belajar aja gitu, ngapain sih ikut organisasi segala, atau ya ini itulah ribet. Ikut eskul aja udah ribet gitu, ini tambah harus ikut
OSIS gitu. Tapi setelah di akhir-akhir saya berorganisasi itu di cuma sebagai panitia, kayak panitia perpisahan gitu, atau panitia pensi. Nah di situ saya mulai merasakan istilahnya kenikmatan berorganisasi gitu. Dan akhirnya saya makan makan ini kata-kata saya sendiri. Dan di SMK saya akhirnya mengikuti organisasi, yaitu OSIS itu pun sendiri. Dan bahkan kebetulan saya pun menjadi ketua OSISnya itu sendiri. Berbanding terbalik ya sama yang ya, tadi berbanding terbalik dengan apa yang saya sudah katakan dulu gitu. Dan akhirnya saya juga mulai menikmati kehidupan berorganisasi di SMK itu. Ya saya belajar dari basic-basicnya, dan akhirnya saya singkat cerita gitu, saya lanjut ke Unikom dan melanjutkan di himpunan. Saya mencoba dulu, dan ternyata ya awal-awal mungkin saya masih yang belum terlalu nyaman gitu ya, istilahnya belum dapat nyamannya, masih PDKT, terus didekati juga. Dan akhirnya lama-lama kan saya sebenarnya itu mau masuk divisi Minbakom ya, kalau di tadinya awalnya divisi yang diinginkannya gitu ya. Tapi ketika ditempatkan di Dikbang, awalnya juga lah kenapa pasti banyak belajarnya nih. Sama-sama pikiran gitu ada. Tapi lama-kelamaan ketua divisi saya itu Kak Irma dan Kang Rizky sebelumnya itu memberikan suatu kenyamanan buat anggota-anggota mereka di sana, supaya mereka nyaman sama divisinya dulu. Nyaman sama orang-orang yang ada di sekitar divisinya dulu. Lalu lama-kelamaan barulah kita berkenalan gitu sama divisi-divisi lain. Yang ada divisi lain saya kenal sama divisi-divisi Infokom yang kuat keluarganya gitu, misalnya yang pakai baju Infokom mulu gitu kan, yang foto studio mulu gitu kan. Terus saya lama-lama juga kenal sama anak Minbakom yang ngurusin perolahragaan, atau ya intinya yang prestasi-prestasi anaknya sih gitu. Saya juga kesosok untuk menyucikan diri dari anak-anak humas yang selalu mencuci otak saya. Tapi intinya saya banyak bercanda sama anak-anak humas. Dan dengan anak Danus pun saya belajar gimana caranya mencari suatu keuntungan dengan modal sedikit mungkin. Gitu. Jadi banyaklah pelajaran yang saya dapat ketika di Himaesi, yang akhirnya saya pun sampai kuat untuk 3 tahun di Himaesi dan tanpa mengikuti organisasi lain apapun itu. Bahkan setelah saya demisioner dari Himaesi. Himaesi bajunya sampai sekarang pakai Himaesi guys, sangat cinta. Ini baju terakhir, baju kegiatan terakhir yang saya pakai di periode terakhir. Nah, soal PDKT atau membiasakan diri dengan suasana baru gitu. Nah itu berapa lama tuh Akang sendiri biar bisa benar-benar nyaman itu di Hima? Kalau untuk waktu ya sebenarnya itu bergantung dengan tiap-tiap orangnya sih. Cuman kalau saya pribadi itu nggak terlalu lama karena udah terbiasa di organisasi sebelumnya yang di SMK tadi. Jadi saya nggak terlalu lama juga, dan kebetulan gitu circle di situnya pun cocok dengan saya. Jadi menyocokkan circle-nya dulu, dan saya pun istilahnya mencocokkan diri dengan mereka pun mencocokkan diri dengan saya gitu. Gitu sih sebenarnya, tergantung orangnya. Tapi ya untuk yang udah terbiasa mungkin memang bisa dibilang nggak memakan waktu lama. Tapi buat yang baru gitu, mungkin baru banget berorganisasi, mungkin memang butuh waktu dulu. Jadi nggak bisa kita paksakan buat mereka buat ngikutin pace-nya kita gitu, kecepatan kita dalam beradaptasi gitu. Karena kalau dipaksakan, akhirnya kan nantinya mereka malah justru
nggak nyaman. Betul. Ya apa sih gitu. Betul. Sok-sok dekat gitu, sok-sok ngedeketin, padahal di belakang misalkan gini gitu akhirnya merekanya nggak nyaman kan. Jadi lebih baik, makanya saya ketika menjadi tahun kedua menjadi ketua divisi gitu, hal pertama yang saya lakukan adalah buat anggota-anggota saya ini menjadi nyaman. Setidaknya di divisi sendiri dulu gitu. Meskipun kesannya kayak persaingan dengan divisi lain gitu, tapi yang penting mereka nyaman dulu di divisi. Nanti mereka mulai terbiasa itu ketika melaksanakan program kerja yang umum gitu, yang dengan divisi-divisi lain. Nah itu kan baru mereka di situ ditimpa untuk bekerja sama gitu. Kan intinya bangun kenyamanan itu ya nggak bisa harus dipaksakan cepat gitu. Betul. Nah, ngomongin soal kenyamanan juga ya, pastinya setiap pemimpin atau kita sebutnya kadif dulu. Kadif itu kan pasti membangun kenyamanan untuk divisinya agar anggota-anggotanya itu tetap betah di dalam divisinya. Nah, sebagaimanapun kadif pasti bakal berusaha mencoba, tapi kita nggak tahu anggota tersebut itu kena nggak apa yang kita lakuin. Gimana sih buat nyadarinnya kayak gitu, atau saat Kang Hanif menjabat sebagai kadif itu wejangan apa yang kasih ke anggotanya? Bisa deket banget, terikat banget. Kalau saya pribadi gitu, saya bukan memberi wejangan, karena kalau menceramahi seseorang itu kesannya kayak kita nggak tahu apa yang mereka rasain gitu. Jadi dibanding saya menceramahi mereka, saya mengajak mereka untuk berkumpul. Intinya saya dipalak. Saya ngejajanin mereka. Mungkin Sultan juga dulu kan ngerasain gitu. Ketika saya sudah nggak menjadi kadif gitu, saya ngejajanin mereka meskipun uang saya rada totos gitu, tapi yang penting mereka menemukan dulu kenyamanan, karena sambil makan-makan kayak gini gitu misalkan, atau sambil berkumpul di rumah siapa gitu, tapi sambil makan juga kan nantinya ada obrolan-obrolan yang bercanda, obrolan-obrolan yang mulai serius ke himanya juga gitu. Cuman intinya kan ketika kita udah nemuin di situ kenyamanannya, ya yang masih nyaman mereka akan bertahan. Ketika mereka udah nyaman, cocok dengan circle-nya, ya mereka akan bertahan dan mau stay di divisi dan mau juga kerja sama Himasi itu sendiri gitu. Dan saya juga nggak berarti bilang bahwa anggota saya dulu yang saya ketuai nggak ada yang menghilang gitu. Karena tetap aja meskipun kita paksakan sebagaimanapun, ketika mereka nggak cocok dengan alasan apapun, ya contoh ada yang alasannya memang dia nggak bisa sambil berorganisasi karena fokus usaha itu kan nggak gampang gitu. Otomatis kan dia sudah memprioritaskan untuk melanjutkan usahanya gitu. Atau ada juga yang memang mau benar-benar fokus di belajarnya gitu, di kuliahnya biar dia dapat A terus gitu. Jadi akhirnya udah pilihan, ya intinya itu pilihan. Dan di selain pilihan itu pun kita nggak bisa maksa gitu. Saya udah kehilangan beberapa anggota, ya ada yang memang cuti juga ada gitu, ada yang memang dia nggak cocok circle-nya dengan teman-teman dia yang lain gitu, sehingga akhirnya dia memilih untuk out gitu. Tapi setelah istilahnya seleksi alamnya gitu, ya saya pertahankan apa yang udah ada, sehingga saya dianggap bukan sebagai ketua dulu, tapi seenggaknya sebagai kakak mereka lah, atau saya biasa dipanggil bapak lah oleh mereka gitu. Kan Sultan juga tahu lah. Jadi saya membuat mereka itu jangan pandang saya sebagai ketua gitu, jangan.
karena nantinya pesannya saya kayak apa ya, ada jarak gitu di antara mereka dengan saya. Tapi ketika sedang mengerjakan proker udah di ini, kita juga belajar untuk profesional. Karena saya yang mengawasi mereka gitu. Betul. Penanggung jawab operasional dua ya. Jadi saya harus mengawasi mereka dalam pengerjaan prokernya, itu harus profesional tetap. Ketika saya istilahnya mengingatkan ya harus didengarkan gitu. Kalau mereka menolak ya istilah Sundanya wayahna kalau saya agak marah gitu istilahnya. Jadi tapi mereka harus tetap profesional dengan itu, dan alhamdulillahnya yang sisanya itu bisa gitu mengerjakan. Dan kalau saya tidak salah itu anggota-anggota saya itu mereka semua mengalami menjadi ketua pelaksana semua. Kurang lebih semua gitu sudah merasakan jadi ketua pelaksana di tahun pertama mereka menjadi anggota. Mantap. Dan meskipun sebenarnya sih ya staff dengan anggotanya pun masih agak sulit untuk digabungkan sebenarnya. Tapi ya saya fokus anggota karena mereka lah nanti yang akan lebih melanjutkan gitu. Karena staff atau anggota tua gitu istilahnya, mereka nanti kan sudah bukan lagi masanya untuk dididik, tapi justru mereka lah yang mendidik. Gitu. Itulah kurang lebih. Nah, ngomongin soal membagi waktu, kan mengikuti hima itu dapat ilmunya juga untuk mengatur waktu ya. Oke, ya. Betul kan? Time management, oke. Nah, tapi untuk orang-orang yang mempunyai banyak aktivitas di luar hima atau seperti yang tadi ada kegiatan lain atau mau fokus bener belajar atau ada sambilan kerja, nah itu gimana ya, saya bisa dibilang enggak kalau mereka itu tidak pandai mengatur waktu. Menurut saya sih enggak, karena mereka sudah memutuskan prioritas tingkatan prioritas mana yang memang mereka pilih, dan skala prioritas itu akan berhubungan dengan time management. Terus skala prioritas itu akan berubah-ubah seiringan dengan prioritas yang ada gitu. Akan berubah-ubah ya. Nah, tergantung tingkatannya. Misalkan kalau ada dua nih, usaha dengan hima. Tapi usaha hanya 80%. Ketika hima mau naik di yang posisi pertama akan susah karena mereka cuma ada 20%. Paling naiknya jadi 40. Tapi tetap yang diprioritaskannya apa? Tetap usaha kan. Jadi tergantung skala prioritas mereka itu seperti apa dan mana yang akan berubah. Tapi ketika misalkan mereka udah di luar usaha ya, misalkan ya belajar gitu, ketika mereka prioritasnya udah utamanya di Himaesi gitu atau di posisi kedua seenggaknya, mereka akan segimanapun caranya bakal tetap mengerjakan tanggung jawab mereka di Himaesi. Meskipun kadang kumpulnya jarang gitu, kumpul ngobrol-ngobrolnya jarang, tapi ada juga orang yang tugas dan tanggung jawab di himanya tetap dikerjakan. Jadi dia istilahnya kuliah jalan, usaha dia jalan, tapi tanggung jawab di Himaesinya pun dia tetap nggak dihilangkan gitu, nggak diabaikan, tetap dikerjakan. Makanya tergantung orangnya, tetap apapun sebenarnya tergantung orangnya, bukan tergantung dia bisa time management atau enggak gitu. Tetap orangnya dulu mau kayak gimana, dia bisa cara dianya gitu sebenarnya lebih tepatnya. Oke. Tadi kan bilangnya mengikuti waktu berjalan. Oke. Tapi misalkan kan sebelum terjun ke hima berarti emang dari dulunya udah ada niatan mau gabung ke hima nih, berarti secara tidak langsung mereka siap untuk ada di posisi itu nanti. Nah,
kadang kalau kalian lihat gitu seangkatan kalian aja ya misalkan, jadi dulu saya tuh melihat yang datang ke Hima yang dilantik dilantik sementara di Hima itu ada berapa ya, nyampe mungkin di atas 50, di atas 50 mau mendekati 100 lah, banyak dan teman sekelas saya juga banyak gitu. Cuma akhirnya lama kelamaan nggak cocok. Ada yang nggak suka terlalu banyak dimarah-marahi gitu. Ada yang nggak cocok ditegasi lah, lebih tepatnya gitu. Ada yang nggak cocok karena lama kelamaan gitu, ternyata kakak tingkatnya gini, ternyata teman-teman saya yang seangkatan kayak gini gitu. Lama-lama mundur. Mereka bilangnya siap, tapi ketika udah dilaksanakan tentu akan udah tahu dalamannya. Udah tahu dalamannya gitu. Jadi dari luar, wah ini keren nih kayaknya nih masuk Hima gitu. Tapi siap nggak udah untuk masuk ke dalamnya gitu? Untuk tahu dalamnya kayak gimana, siap nggak gitu? Nah, kayak bola lah, kita anggap sebuah bola gitu dari luarnya. Wih pakai emas nih. Pas dibuka, wah banyak batunya. Berat kan, tetap berat kan. Tapi mereka siap, bilangnya siap. Wih masuk, lah batu semua nih. Tapi padahal di dalamnya ada diamond gitu. Di dalam batu-batu itu sebenarnya ada diamond. Tapi mereka udah menyerah untuk mencari diamondnya itu gitu. Akhirnya mereka mundur. Gitu. Jadi kalau kalian jadi ada yang siap dari luarnya aja, ada yang memang siap terus dihajar gitu sampai dia nemu diamondnya di mana, ngerasain diamondnya juga, ya oke. Alhamdulillah gitu, saya berhasil. Gitu. Tapi itu namanya proses kan, untuk mencapai seperti itu harus dibutuhkan banyak sekali proses. Proses ya betul. Dibanding proses mungkin bisa saya bilang pengorbanan diri juga. Karena kan berkaitan lagi sama tadi time management, ada waktu yang dikorbankan juga kan. Betul. Ada mungkin istilahnya waktu dengan keluarga juga yang dikorbankan. Ada terkadang waktu belajar juga yang dikorbankan untuk melaksanakan tanggung jawab di himpunannya gitu. Ada waktu yang terkorbankan hanya untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi, ada. Nah tapi kalau saya berpikirnya seperti ini, kayak kalian misalkan infak atau sodako ya, memberikan ke anak yatim gitu, apakah langsung terbayar? Tapi intinya ikhlas ya, dalam keadaan ikhlas. Apakah itu si 5.000 itu misalkan yang dikasihkan akan langsung terbayar? Enggak kan? Enggak. Dalam Islam kan dikatakan ketika kita memberi ke anak yatim atau infak atau sedekah kan balasannya akan berkali-kali lipat. Betul. Nah, cuman kan apakah itu langsung dirasakan? Enggak. Betul. Bisa aja kalian baru masuk di anggota susah baru kebayarnya nanti pas demisioner. Bisa aja pas kerja baru kerasa, oh iya ya, ternyata saya masuk di mes itu ada manfaatnya gitu. Setelah berbagai pengorbanan itu. Makanya mungkin ketika demisioner gitu, ada beberapa orang yang ngerasa sedih gitu. Karena apa ya istilahnya, saya udah mengorbankan banyak gitu. Ada juga yang sedih sebelum demisioner misalkan, karena pengorbanannya nggak terbalas gitu. Nah itulah kenapa kita tuh harus tangguh dengan itu, karena kehidupan di organisasi adalah awalan melatih untuk kehidupan kalian di setelah lulus bahkan. Karena ketika kalian masuk keluaran, maksudnya setelah lulus lah ya, kita anggap setelah lulus, itu menurut saya lebih tangguh dari apa yang kalian rasakan di Hima. Tapi ketika kalian udah rasakan di organisasi atau khususnya di himpunan gitu, itu akan apa istilahnya kayak lebih
ringan gitu. Setidaknya setidaknya lebih ringan karena udah ada pegangannya. Udah ada tabungan yang tadi. Nah, yang infak tadi itu udah ada tabungan gitu. Karena ada yang bilang juga proses atau bergabung dalam hal yang emang ada sifatnya tanggung jawabnya itu tuh investasi masa depan gitu. Betul. Ya. Jadi emang gak langsung terasa pada saat kalian menjalankan. Mungkin terasanya saat 5 tahun ke depan. Betul. Jadi saya pun mengikuti organisasi Hima SI. Jadi untuk nanti gitu, bekal nanti. Intinya kayak gitu. Enggak mencari apa ya? Kesempatan atau saya ada kepentingan karena masuk Hima SI, bukan karena itu, tapi untuk ya kepentingannya nanti. Mungkin nanti bakal terasa di masa depan. Oke, saya tanya gini pertama. Saya yang nanya ya sekarang. Oke. Sultan dulu waktu masuk Hima atau organisasi gitu, apapun ya, tujuannya apa? Nah, tujuan awal. Waktu itu tuh benar-benar karena waktu berkuliah saya sangat dikit, jadinya ya bisa dibilang untuk mengisi waktu. Oke, mengisi waktu luang ya. Jadi intinya itu ya, mengisi waktu luang. Oke. Itu pun tujuannya yang sama dengan saya pada awalnya. Oke. Bukan karena saya dulunya udah organisasi di sekolah tapi ingin melanjutkan, enggak sih, sebenarnya lebih tepatnya adalah karena saya ingin mengisi waktu luang saya dari perkuliahan gitu. Biar nggak kosong-kosong amat gitu intinya gitu. Cuman kan lama kelamaan tanggung jawab saya banyak, tapi tetap saya kerjakan. Meskipun terkadang bentrok juga dengan perkuliahan. Malah kadang perkuliahannya yang saya korbankan. Bukan berarti nggak dikerjain ya atau dijawabin, bukan. Tetapi waktunya saya pikir ini lebih penting, ini bisa nanti gitu. Jadi udah kita pun terlatih untuk itu gitu. Jadi mana waktu yang ini waktunya saya untuk Hima dulu beresin. Kalau udah beres, sekarang saya sama keluarga, saya beres, saya baru lanjutkan ngerjain tugas atau belajar. Belajar kan nggak harus 24 jam sehari kan. Betul. Ya sama lah kayak sholat juga nggak 24 jam sehari kan gitu. Nah, sebenarnya bukan kalau mau dijabarin ya, kan pertamanya buat mengisi waktu kekosongan gitu. Nah, saat sebelum menjalankan itu pun sebenarnya saya memikirkan dulu gitu. Kalau saya mengikuti hal seperti ini, kedepannya pasti bakal ada waktu sibuknya juga gitu. Karena jadwal mata kuliah pasti bakal berbeda gitu. Gak bakal ada yang kosong terus gitu. Pasti ada yang padat atau mengganggu. Hima akan mengganggu waktu kuliah. Nah, sebelum saya terjun ke Hima SI itu saya memikirkan itu dulu gitu. Apakah saya siap nantinya? Dan akhir-akhirnya saya siap untuk terjun ke Hima SI. Saya itu waktu dulu ya belum pernah masuk organisasi, tapi pernah masuk tapi enggak sampai benar-benar terjun gitu. Karena 1 tahun kurang saya mengikuti OSIS di SMK. Karena saya belum ada ketertarikan di organisasi. Belum terasa gitu ya, belum terasa. Saat di SMK itu belum terasa. Tapi saat terjun ke Hima yang awalnya tadi untuk mengisi waktu kekosongan, tapi ada banyak pelajaran yang dapat saya ambil gitu. Contohnya, setiap ada kegiatan Hima ataupun ada tugas dari mata kuliah, saya itu selalu membuat timeline atau job desk atau apa gitu sebutannya, membuat timeline. Terus saat timeline itu telah selesai, saya langsung keren nih, udah pada selesai semua. Jadinya saya jago juga ya memanajemen waktu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ada apresiasi ke diri sendiri gitu dari situ. Betul.
kalau udah kerasa kecil sekecil apapun walaupun kayak gitu doang gitu, kita pasti bakal ngerasa bangga gitu bangga iya. sama diri kita sendiri. Wah ternyata kita bisa kayak gini gitu, wah kita ternyata bisa nyelesain masalah kayak gini gitu. Akhirnya apa ya, bikin kesenangan ke kitanya sendiri gitu. Dan ditambah di organisasi khususnya di Himasi pun kita kan nggak yang harus prioritas utamanya harus Hima terus enggak kan. Kita pasti ada namanya toleransi waktu juga. Betul. Ketika kita memang tidak bisa, kalau ada yang membackup kan pasti ada yang backup misalkan, ada yang backup. Terus ada toleransi misalkan kayak keterlambatan rapat, misalkan kayak kita mau rapat tapi lagi ada kelas, kan nggak dipaksain juga harus buat bolos. Itu buat bolos kan enggak. Tapi itu pilihan kalian mau bolos mah enggak gitu. Tapi kan sebenarnya kita mah udah mentolerir untuk supaya kalian ya udah kalau mau ini asalkan ada yang namanya konfirmasi. Betul. Ya itu ya informasi yang kita sampaikan dulu. Yang salah itu adalah ketika kita nggak memberikan konfirmasi. Betul. Gambarannya gini deh, kalau kalian punya pacar sering chatan ya, sering chatannya sering ya, kita anggap yang chatannya udah intens. Terus kalian tinggal aja 2 jam, 5 jam, marah nggak? Marah. Salah nggak? Salah. Karena nggak konfirmasi dulu. Kenapa nggak bilang dulu sih gitu? Ya sama lah anggapannya di organisasi pun kayak gitu. Ketika kalian nggak konfirmasi dulu atas waktu yang nggak kalian sempatkan ke Hima, ya wajar kalau Himanya itu sendiri akan marah atau menegaskan kembali gitu. Berarti itu kalian sama dengan lalai dari tanggung jawab waktu kalian dalam hal waktu gitu, dalam hal konfirmasi yang nggak enak kan. Mau sebaliknya ya, mau cowok mau cewek digituin kan nggak enak gitu. Jadi mikirnya kan aneh-aneh tuh kan, dia mah nih ya sama aja kayak misalkan ketua pelaksana prokernya mikirnya ini orang kemana gitu. Betul. Apalagi misalkan dia ketua kalau yang misalkan yang divisi apanya gitu, misalkan ketua divisi apanya gitu, kok dia nggak ada gitu, kemana gitu. Sedangkan saya butuh dia gitu. Akhirnya marah kan akhirnya. Ya itu yang memicu akhirnya jadi clash gitu di situ. Oke. Itu kan tadi saat perkenalan Kang Hanif menjelaskan sampai ke ketua divisi ya. Ya. Nah, itu tuh gimana bisa jadi ketua divisi itu? Apakah emang dari Kang Hanifnya sendiri atau gimana? Ya. Yang perlu ditekankan adalah saya jadi ketua divisi itu nggak langsung tiba-tiba saya mau. Pertama awalnya saya itu nggak mau sebenarnya. Nggak mau jadi kadif. Ada beberapa alasan. Pertama, saya terbatas dengan waktu bersama keluarga saya. Memang maksudnya mengurusi urusan keluarga yang nggak bisa diurusin sama orang tua atau yang lain. Jadi harus saya ngurusin. Terus yang kedua adalah yang paling memberatkan adalah penyakit saya. Karena saya punya penyakit yang istilahnya bakal akan sangat membatasi saya gitu. Dan sampai lulus pun penyakit itu pun masih ada gitu. Tapi yang saya alhamdulillahkan adalah anak-anak di Hima yang lain itu sangat pengertian dengan kondisi saya. Dan akhirnya kan sebelum menjadi kadif itu konsultasi dulu dengan kadif sebelumnya dan juga kahim sebelumnya. Saya ngobrol, saya jelaskan juga alasan saya. Sebenarnya saya ragu gitu. Tapi kalau dibilang pengen, saya pengen mengetuai divisi ini, di mana divisi ini yang sudah mengajarkan saya sesuatu hal yang penting yang sebelumnya saya belum dapat. Terus sebenarnya ada lagi teman saya juga yang diutamakan lebih baik dia aja deh gitu istilah kata-katanya gitu. Tapi akhirnya
Pas lama-lama saya yakin, saya bilang ya, setelah pikiran lama-lama oke. Akhirnya saya yang dipilih dan dia yang tadinya diutamakan itu, dia yang mensupport saya sebagai wakil. Jadi kita istilahnya saling bantu lah. Saya ada kelemahan di sini dan dia bisa backup itu. Dia ada kelemahan di sini dan saya yang backup dia. Gitu. Tapi pada saat jadi kadif menjalankannya itu ternyata seneng enggak tuh? Aduh, pertama asli gugup banget. Pertama gugup banget karena apa ya, meskipun saya dulunya udah punya anak istilahnya ya, teman-teman yang di OSIS gitu, tapi ketika di HIMA kan tingkatannya udah beda ya, bukan lagi anak sekolah atau siswa ya, udah menjadi seorang mahasiswa yang bahkan mungkin umurnya juga bisa di atas saya gitu. Makanya kan aduh gugup banget awalnya. Pas perkenalan pun sebenarnya gugup, jadi kayak apa ya, nggak bisa ngejelasin sebenarnya divisi ini tuh kayak gimana gitu. Akhirnya ya kalau bisa dibilang gitu, anak-anak tuh lebih memilih ke divisi rata-rata tuh ke Infocom. Atau apa ya, mungkin humas gitu, atau Bakom juga gitu, tapi jarang yang ke Dikbang. Yang ke Dikbang tuh, yang mau ke Dikbang itu paling banyak ya kurang dari 10 intinya. Nggak pernah lebih dari 10. Setahu saya nggak pernah lebih dari 10. Tapi akhirnya mereka juga awalnya yang istilahnya nggak ditempatkan pada divisi yang seharusnya gitu. Lama-kelamaan juga mereka ketika circle-nya udah cocok, saya cocokin dulu circle saya dengan mereka gitu, dengan ya tadi kita makan bareng, kita sering ngobrol di HIMA gitu, bercanda gitu, akhirnya atau saya bantuin tugas mereka gitu. Akhirnya ketika itu udah cocok ya saya bersyukur gitu. Padahal itu dominannya yang sampai kemarin bertahan gitu, itu adalah orang-orang yang awalnya bukan memilih untuk ke Dikbang. Meskipun yang memilih ke Dikbang tetap bertahan, tapi yang saya senengin adalah yang awalnya nggak memilih ke divisi ini tapi bertahan sampai sejauh ini gitu. Dan itulah yang cukup saya banggakan gitu. Nah makanya saya pikir nggak masalah orang ditempatkan dimanapun selama yang mengetuainya gitu bisa mencocokkan diri dulu dengan anggota-anggota yang ada. Mau sekalipun saya misalkan ditempatkannya di Sosro gitu, nggak masalah selama saya cocok dulu di himanya gitu, cocok dulu di Sosronya dulu, terus cocok di himanya. Kan saya tetap bisa ngobrol sama anak humas, betul, tetap bisa ngobrol sama anak Minbakom atau yang lain-lain gitu. Bahkan ketika piketnya bukan piket di divisi saya sendiri, saya mah tetap datang ke hima gitu. Karena pengen kenal gitu, istilahnya pengen tahu ini circle di Infocom nih gimana nih, ini circle di humas gimana nih, ini di Danus gimana nih. Tahu-tahu ya saya dikenal semua divisi gitu. Itu terutama ketika saya menjabat sebagai sekretaris kegiatan. Karena itu saya kan udah nggak dibatas lagi divisi mana karena saya mengawalnya semua gitu. Jadi ya saya lebih bebas gitu untuk mau ke divisi manapun, udah saya datengin gitu. Jadi akhirnya kenal lah sama semua anak-anak divisi, seenggaknya 1-2 gitu. Tapi itu kenalnya bukan yang kenal biasa cuma tahu gitu, tapi yang udah deket, yang saya ajak makan-makan juga, saya ajak main juga misalkan kemana gitu, ajak kumpul bareng gitu. Jadinya seru kita bercanda-bercandanya gitu. Terutama apalagi waktu itu karena masih offline gitu masih yang kita nggak terbatas sama pandemi ini, itu lebih mudah untuk mendekatkan diri gitu. Betul. Karena yang mungkin Sultan sendiri ngerasain, kita bisa ngobrolnya enak gitu, tahu bercandanya dia kayak gimana gitu, tahu bahkan kayak obrolan-obrolan agak mesum gitu, obrolan-obrolan yang kemana-mana atau yang receh, gitu kan. Tapi akhirnya ketika udah nyaman di situ, oh ya udah. Tapi nggak menghalangi yang misalkan, oh ini udah sore waktunya saya pulang,
nggak masalah. Tapi yang bisa lanjut sampai malam ya hajar aja gitu. Kadang kita traktiran gorengan, cuma gorengan doang tapi sambil ngobrol, sekalinya obrolannya masuk mah enak. Tapi dapat kebersamaan dari gorengan. Kebersamaan itu dari gorengan itu. Bahkan obrolannya jadi nggak cuma bercanda doang, malah sedikit-sedikit nyentil kayak ini di Hima kayak gini nih gitu. Menurut kalian gimana gitu. Nah itu pun ketika saya jadi seorang kadif, bukan berarti pendapat saya sendiri adalah pendapat yang benar. Enggak. Saya juga ngobrol dengan kadif-kadif yang lain. Kolaborasi juga dengan kadif-kadif yang lain. Kenapa? Kalau saya cuma mementingkan ego saya sendiri dengan pendapat saya sendiri, ketika ada suatu masalah di divisi yang saya nggak tahu, padahal di divisi lain udah pernah, itu akan jadi miss di sayanya gitu. Misal saya dulu sering ngobrolnya sama Kadif Infocom atau Humas dulu, jadi ini di kalian masalahnya ada apa? Oh di saya ini saya nyaranin juga ke mereka, tapi mereka juga nyaranin ke saya gitu. Jadi ya namanya di Hima tuh ya itu kayak kita berkehidupan di suatu circle itu, makanya saling bantu gitu. Iya, ada musibah apapun, ada kesalahan apapun gitu, saling bantu gitu. Bukannya jadi dijauhi, bukannya dia jadi dikeluarin itu masalah sendiri, out of circle, bukan, tapi tetap kita berpegangan selingkaran itu. Kalau ada yang mau keluar ya kita tahan gitu, kita jaga gitu. Bukan dikeluarin intinya. Kalaupun ada yang dikeluarkan di suatu organisasi, karena di dalam organisasi pun ada yang namanya aturan. Dan dia melanggar aturannya. Kebanyakan sih ya itu, karena dia memang nggak bertanggung jawab, jarang kumpul gitu, jarang rapat, jarang nggak pernah ngerjain tugas dan tanggung jawabnya, ya itu udah pastilah dikeluarin. Oke. Tadi kan bilangnya ya sempet ragu untuk jadi kadif. Iya. Tapi tiba-tiba tahun selanjutnya jadi sekretaris tuh. Berarti udah gak ada keraguan dong untuk ada status gitu. Enggak. Justru ketika saya dulu setelah menjadi kadif, tadinya saya cuma pengen menjadi staf biasa. Tapi tetap di divisi yang sama gitu. Cuman dulu Kahim sebelumnya itu menawarkan, Kahim waktu saya menjabat sebagai sekretaris kegiatan itu menawarkan ke saya gitu. Ditambah saya dulu juga waktu dia menang gitu, saya itu bukan tim pemenangannya dia gitu, bukan. Justru saya adalah panitia Pil Kahimnya. Iya. Jadi saya dua kali jadi panitia Pil Kahim. Yang pertama ketika saya menjabat sebagai kadif, yang kedua ketika saya sudah menjabat sebagai sekretaris kegiatan gitu. Dan berarti intinya saya ingin netral gitu sebenarnya. Dan dalam hal politik gitu ya istilahnya gitu kan, ya yang dikasih kursi ya yang udah mendukung dong gitu kan istilahnya ya kasarnya. Cuman saya ditawarin gitu, ya saya pikir dulu gitu. Sebenarnya ditawarinnya saya dulu awalnya itu menjadi sekretaris umum, bukan kegiatan. Tapi gimana saya bilangnya, jadi karena sekretaris umum itu kan kalau di Himaesi ya kan dia menjadi seorang badan pengawas juga. Betul. Badan pengawas yang biasanya itu dia harus datang lebih awal. Yang biasanya dia harus lebih menegaskan gitu. Dan itu nggak cocok dengan karakter saya sendiri gitu. Dan ditambah dengan kekurangan saya sendiri gitu. Kalau misalkan saya harus datang 3:30 misalkan, saya nggak bisa karena ada kekurangan di penyakit saya yang berpengaruh gitu di situ. Cuman setelah lama-kelamaan udah deh, kalau kegiatan saya mau. Kenapa? Karena saya pikir di periode sebelumnya ketika saya menjadi kadif, yang saya lihat itu sekretaris kegiatan ini ada beberapa miss yang bisa saya benarkan gitu.
Oke, saya mau jadi yang jadi sekretaris tapi yang kegiatan gitu. Nah, kan habis itu ya saya benarkan lah, coba memperbaiki yang miss yang di periode sebelumnya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu gitu. Meskipun nggak murni benar 100% diperbaiki gitu, tapi seenggaknya perlahan lah itu ada yang saya perbaiki. Bahkan kan akhirnya di tugas akhir saya pun saya mengambilnya di bidang administrasi surat menyurat. Karena dan akhirnya saya bersyukur juga, oh ini saya di Hima gitu, dapat ini, dan akhirnya juga dapat link lebih mudah gitu untuk tugas akhir saya gitu. Dan maksud tugas akhir saya bukan sekadar tugas akhir, tapi juga mau membantu Hima SI itu sendiri supaya mereka ayo dong anak sistem informasi, masa nggak pakai sistem informasi gitu. Masih manual mulu kan. Terkesannya memalukan gitu. Kalau orang tahu ya istilahnya. Jadi bisa dibilang ya, intinya artinya bukannya nggak mampu, tapi kalian tuh sebenarnya mampu, tapi harus ada dorongan dari lingkungannya juga sebenarnya. Nah itu salah satunya ya. Intinya harus tahu dulu kelebihan berkaca diri lah istilahnya gitu. Kita tahu batasan kita sampai mana, kita tahu kelemahan kita di mana, tapi kita juga tahu kelebihan kita itu sebenarnya ada di mana gitu. Jadi ketika misalkan ditawarin apapun itu gitu, kita udah bisa memikirkannya dulu dengan matang, menyesuaikan dengan yang tadi pengacaan diri kita gitu. Kayak misalkan jadi bukan sekedar kalau misalkan asal ditempatkan gitu, kamu jadi kadif gitu, padahal karakter dia bukan kemampuan dia bukan di situ gitu. Ya akhirnya dia juga bakal agak males-malesan mungkin. Tapi bukan berarti semuanya kayak gitu ya. Ada juga yang bahkan mau untuk memperbaiki gitu. Contohnya kakak tingkat saya dulu yang di Dikbang, dia akhirnya menjadi kadif Sosroh ketika saya menjabat jadi kadif Dikbang. Dan dia memperbaiki nama Sosroh yang terkesan cuman harus ngaji gitu, harus apa, kan sebenarnya nggak kayak gitu juga. Itu mah salah satu pekerjaan merekanya di bidang itu gitu. Tapi kan bukan berarti menutup diri dari yang lain. Dan dia membuka itu gitu. Jadi nggak jadi masalah, asalkan kemauan kaliannya dulu di mana, terus kelebihan kaliannya dulu di mana, terus batasannya harus ingat dulu juga batasannya. Kalau sekiranya batasan kalian nih, misalkan kalian sibuk dengan misalkan tadi salah satunya usaha, terus sibuk juga ikut organisasi lain yang misalkan partai misalkan lah, terus ikut organisasi juga Karang Taruna gitu, ya bisa nggak tuh kaliannya kira-kira gitu. Harus tahu juga gitu, nggak bisa asal main ajar tenang aja bisa kok. Ya pasti ada salah satu yang terkorbankan gitu, mau himanya kah, mau tadi usahanya kah, mau tadi apanya. Makanya harus tahu skala prioritasnya dengan persentasenya. Ini kalian 100%, misalkan kayak tadi Sultan 50%-nya hima, 50%-nya kuliah gitu. Tapi ketika terus bertambah gitu, sanggup nggak gitu. Kan kayak saya misalkan ada juga batasan dari sisi kelelahan gitu. Kalau terlalu lelah mungkin akan cukup bahaya juga buat saya. Tapi saya tahu itu ya ada yang saya kurangi gitu batasannya. Ada yang saya minta backup untuk pekerjaan yang nggak bisa saya kerjakan gitu. Contohnya dulu mungkin waktu saya masih jadi anggota gitu, saya jadi yang desain tuh pokoknya yang bidang desain gitu untuk satu program kerja. Tapi dan itu program kerjanya adalah di tempat lain di luar Bandung.
Jadi ada PKM lah namanya, kita sebut PKM pengabdian kepada masyarakat. Waktu itu tempatnya saya lupa di mana, tapi agak cukup jauh dan saya nggak bisa ke sana. Dan saya pikirkan apa yang bisa saya kerjakan sebagai anggota. Walaupun saya nggak bisa hari-harinya ikut, saya harus tahu nyumbang tenaganya juga gitu. Saya nggak mau saya cuma sekedar numpang nama, nggak mau. Jadi saya pengen saya ada yang dikerjakan. Oh akhirnya saya tahu nih saya di bidang apa, meskipun itu sebenarnya salah satu yang saya belum bisa gitu di bidang desain. Akhirnya saya menjadi yang bikin sertifikatnya gitu. Dan alhamdulillah tercapai gitu, diapresiasi juga, dan itu membuat saya cukup bangga juga gitu di situ. Meskipun saya bukan baru gitu di bidang itu, di bidang desain itu, tapi saya mencoba supaya saya ada nggak kosong gitu. Saya nggak mau cuma numpang nama karena berat juga buat saya. Lebih baik saya nggak ada di kepanitiaan itu dibanding saya ada di kepanitiaan itu tapi membebani yang lain gitu. Karena saya istilahnya punya sifat nggak enakan gitu. Jadi meskipun saya selemah ini gitu, tapi saya harus kuat untuk membantu yang lain, tapi dengan batasan saya sendiri. Wow ya, banyak banget nih yang bisa kita ambil nih. Tapi ada lagi nih sebenarnya. Ingat gak Kang, waktu saya daftar Hima saat seleksinya itu saya diwawancarai sama Kang Hanif dan juga Kang Panji. Saya mewawancarai. Nah, di situ tuh saya meyakinkan tentunya ya untuk diloloskan, bisa dibilang biar diterima di Hima. Dan Kang Hanif tuh sempet Kang Hanif nanya apa gitu, dan saya sempat bilang saya bisa memanfaatkan public speaking dan bla bla bla, dan Kang Hanif langsung menjawab, saya lihat sih public speakingnya bagus. Apa ada ketertarikan buat jadi ketua mungkin seperti saya atau Kang Yuda? Nah dari situ dalam hati niatan saya kan sebenarnya mau ini lain. Nah tapi dari omongan seperti itu ada muncul kayak rasa mau ada nyumbang seperti itu juga gitu. Nah makanya pas diterima di divisi Dikbang, divisi pertama saya, itu menurut saya sebelum jadi seperti itu harus ada bekal juga minimal kayak kadif gitu. Makanya saya tiba-tiba tertarik ingin ada menjadi pemimpin sebetulnya. Tapi statusnya di kadif pertama kayak gitu. Saat di bertahap gitu lah saya itu jadi kepikiran itu, makanya mungkin karena itu juga saya tiba-tiba jadi kayak gini ya. Tapi jujur aja sebenarnya saya sendiri kadang lupa gitu. Saya nanya apa, terus orang lain bilang Akang dulu nanya gini loh. Oh iya ya. Kadang saya lupa gitu karena saya orangnya ya langsung aja di situ, tapi bukan yang untuk harus diingat banget gitu. Cuman ketika saya lihat itu ada potensi, misalkan kayak Sultan misalkan, ya saya tiba-tiba aja gitu keluar kata-kata itu gitu. Cuman setelahnya, oh emang tadi saya bilang gitu ya gitu kan, kadang lupa gitu. Jadi cuman ya kalau Sultan bilang kayak tadi gitu kan, ya saya juga bersyukur gitu. Jadi apa yang saya tanyakan waktu itu menjadi pemicu gitu untuk Sultan supaya mau menjadi seorang pemimpin gitu. Bahkan sudah dipikirkan tahapannya ke arah mana-mananya, sudah dipikirkan. Justru itu yang patut diapresiasi gitu. Nah tapi Ang sendiri sempat ada kepikiran buat jadi ketua sih? Ketua Hima ya. Kalau saya sendiri bisa dibilang ada tapi nggak ada gitu. Jadi gimana ya? Adanya karena saya merasa saya mungkin bisa bukan merubah, yang
memperbaiki Hima supaya lebih baik lagi. Dan saya punya beberapa cara yang mungkin bisa saya pakai gitu. Salah satunya ya cara kekeluargaan yang memang itu jadi landasan, salah satu landasan Hima SI. Cuman saya berpikir lagi, dengan kekurangan saya yang seperti ini itu saya mungkin berpikirnya itu akan sangat memberatkan. Karena saya belum sembuh total gitu. Dan bahkan saya belum ke dokter sama sekali. Ke dokter yang murni untuk mengobati penyakit saya ini gitu. Saya belum di situ, belum, bahkan sampai selesai skripsi kemarin pun saya belum sebenarnya. Baru kemarin lah. Cuman akhirnya ya udahlah, saya yakin karena mungkin di saya kekurangan ini nggak bisa saya harus mengatur waktu dengan baik nantinya. Karena anggaplah misalkan kayak gini, saya akhirnya memutuskan untuk mau berobat gitu. Tapi nanti akhirnya saya menambah lagi skala prioritas saya yang susah lagi untuk saya tangani gitu. Dan akhirnya saya carilah yang memang cocok dengan saya. Ya udah, saya cocok di sekretaris kegiatan. Pertama, kenapa? Karena di sekretaris kegiatan hanya mengurusi di bagian belakang istilahnya. Di bagian belakang, tapi yang pas hari hanya saya free. Jadi saya bisa membantu yang lain kalau memang diperlukan. Gitu, karena saya nggak menjabat menjadi pengawas, bukan, intinya saya kan sekretaris gitu. Dan kalau memang ada apa-apa yang bisa saya bantu meskipun saya bukan di bagian itunya, ya saya bisa gitu. Jadi saya ingin lebih fleksibel sebenarnya. Fleksibel itu dengan tetap menyesuaikan dengan kelemahan saya, tapi menyesuaikan juga dengan kelebihan saya juga gitu. Jadi karena saya memang pengen fleksibel ya gitu. Jadi akhirnya saya udah yakin untuk bahkan gini, ketua saya waktu saya jadi sekretaris kegiatan itu, bahkan sebelum dia ingin mencalonkan, dia nanya dulu ke saya, Sal, jadi wakil? Enggak, bukan, malah kayak gini jadinya, Sal, mana pakai bahasa Sunda ya, mana mau naik nggak? Enggak, saya bilang enggak. Kalau mana, terus dia bilang kalau mana mau naik, orang nggak akan. Duh, dia bilang gitu berat ke sayanya gitu. Ya maju aja, saya bilang gitu. Nggak jadi masalah. Fakta baru guys nih. Saya mau maju atau enggak gitu, ya silakan. Anda punya potensi ya lanjutkan gitu. Buat apa melihat saya gitu. Tapi saya lupa dia nawarkan jadi wakil juga atau enggak gitu, saya nggak ingat. Cuma intinya yang saya paling ingat itu. Jadi dia nanya kalau misalkan saya naik, dia enggak gitu, dia nggak akan mencalonkan. Nggak tahu ya alasannya apa ya, cuman saya pikir kok sampai sebegininya gitu orang melihat potensi saya gitu. Tapi ya tetap gitu, saya emang ngerasa saya dipercayai gitu. Tapi saya nggak mau melakukan nantinya yang akan jadi penyesalan saya karena kekurangan saya ini gitu. Akhirnya saya udah bilang enggak, sok aja. Dan akhirnya jalan yang saya ambil adalah saya menjadi panitianya aja. Karena saya yakin saya bisa netral gitu, saya mau untuk netral dan saya nggak diajak untuk mendukung kemana-mana daripada jadi pendukung salah satu, karena semuanya teman saya gitu. Semuanya kadang berat juga ya. Berat meskipun memang bukan yang tinggi gitu ya. Politik di dalam Himais itu memang bukan yang tinggi banget kayak di BEM gitu ataupun di yang lain. Cuman buat saya berat aja gitu kalau harus mendukung salah satu dan kayak istilahnya ya menjatuhkan yang lainnya gitu. Meskipun emang nggak menjatuhkan sih ya, cuman kan
udah milih yang lain ya berarti dia nggak milih saya dong. Akhirnya nanti mungkin muncul rasa kekecewaan di paslon yang lain gitu. Jadi daripada itu ya udahlah, saya siap jadi panitia. Saya siap jadi ini, dan akhirnya tapi saya tetap memilih gitu intinya. Cuman kan saya pingin pilihan saya nggak diketahui sama orang, karena saya juga pengen tahu ini mereka kayak gimana nih visi misinya gitu. Pas debat saya juga pengen tahu nih gimana sebenarnya mereka memandang hal-hal yang ditanyakan, dan saya pun yang jadi moderatornya pada waktu itu. Kalau Pak Sultan bukan saya kan. Nah, tapi waktu pas yang ketua saya itu saya yang jadi moderator pas debatnya. Jadi saya makin tahu oke. Gitu, akhirnya saya yakin pilih gitu. Tapi pilihan saya kan gak diketahui orang lain kan. Intinya nah itu yang saya aman gitu. Meskipun NIM-nya harus dicantumkan gitu sebenarnya, cuman setidaknya ya enggak diteliti banget kan. Oh ini NIM-nya ini siapa nih kan enggak sampai kayak gitu. Yang penting saya udah milih, ya udah aman. Dan akhirnya ya saya mau menjalani apapun, siapapun itu ketuanya, tapi saya tetap akan mengkritik ketika mereka melakukan kesalahan. Bahkan ketika jadi kadif pun gitu, saya ke Kang Yuda pun gitu, ke kadif ke ketua saya sendiri, ya kalau memang dia ada yang miss, ya saya harus ingatkan gitu. Jadi 12 itu bukan berarti harus nurut ke yang paling atas, bukan. Justru karena kita keluarga, kita saling mengingatkan gitu kan. Kalau kita nggak saling mengingatkan dengan cara apapun gitu ya, bebas ya sebenarnya caranya. Cuman kalau saya ya kalau memang saya harus ngegas ya saya harus ngegas. Tapi kalau saya harus perlahan gitu ya saya perlahan. Jadi karena intinya adalah karena salah satu landasan di Himaisi adalah kekeluargaan gitu. Ya udah, jadi jangan jadi ada salah terus diem terus. Akhirnya yang kesiksanya siapa ya, kalian sendiri. Itu sempat sebenarnya saya alami juga gitu. Saya nggak mau mengingatkan salah satu ya miss-nya gitu, karena saya nggak enakan juga gitu. Cuma akhirnya saya nyesal di akhir gitu, kenapa saya nggak ingetin ini. Padahal kalau saya mengingatkan hal seperti itu mungkin kejadiannya akan beda. Kadang gitu kan, kita ngerasa gitu kan, kita nggak melakukan sesuatu akhirnya kita menyesalnya belakangan. Karena misalnya itu di akhir. Misalnya itu di akhir, bukan di awal gitu. Oke guys, jadi gitu ya, ada fakta terbaru juga tadi. Aduh ya gak nyangka kan sebenarnya. Kalau saya dulu ditanya itu bukan bermaksud sombong atau apa ya, cuman emang saya ditanya dulu seperti itu gitu. Dan saya juga kaget gitu. Loh, kenapa saya gitu? Kenapa enggak yang lain gitu yang ditanya gitu. Ya, tapi bukan karena Kang Hanif juga, ada dari Kahim, kita sebut aja ya, Kang Wahyu. Itu sebenarnya emang keren sih sebenarnya ya. Iya. Kang Wahyu karena dari apa ya, jalan berpolitiknya atau organisasinya itu emang bagus juga ya. Dia udah tahu, bahkan kan dia mencalonkan juga, dia mencalonkan yang waktu Kang Yuda menang kan, dia juga mencalonkan. Tapi masih kalah waktu itu kan. Cuman percobaan kedua dia berhasil kan akhirnya. Makanya saya sama Kang Randa ya. Itu kayak kan mungkin sama-sama humas ya, jadi banyak belajar juga dari Kang Wahyu ya. Jadinya terserap juga dari Kang Wahyu yang diajarkan. Kayak Kang Randa atau saya bisa seperti ini mungkin sekarang ya gitu. Dan gak ada penyesalan sama sekali dari semua proses yang udah terjadi. Dan
sebelumnya saya pernah bilang maunya jadi kadif waktu itu ya. Iya. Cuman sayangnya mungkin belum tercapai. Nah, belum tercapai. Mungkin dari Udah situ kayak tercapai ya. Ya udahlah, gak usah jadi kahim mungkin ya. Iya. Karena dari mana lagi gitu. Ya. Bukan dari mana lagi, tapi itu langkah yang bagus menurut saya. Ya, prosesnya. Nah, makanya dari situ mungkin saya rada sedikit menurun di himanya gitu. Karena ada rasa mungkin bisa dibilang kecewaan, tapi bukan bagusnya saya, bukan harus begitu juga. Makanya saya bisa dibilang nyari ilmu atau lari ke legislatif. Jadi saya belajar juga, tapi saya ngelihat saya di legislatif ini karena apa? Karena hima. Maka dari itu saya yang tadinya bisa dibilang kesal ke hima jadi balik lagi gitu. Ya. Tetap ada di hima, tetap betul. Menyumbang tenaga. Jadi intinya meskipun langkah kaliannya salah satu nggak tercapai bukan berarti berhenti kan sebenarnya. Ada pepatah bilang banyak jalan menuju Roma. Itu ada pepatah bilang kayak gitu, dan menurut saya itu benar gitu. Jadi meskipun jalan ini misalkan buntu, jalan A buntu kan masih ada jalan. Betul. Ya, jalan B pun buntu ya masih ada jalan C. Intinya betul. Kemauan kitanya untuk berproses itu kayak gimana gitu. Dan Kang Wahyu pun dulu kan bukan jadi kadif. Dia naik ketika saya mengkadifkan dia gitu. Dia jadi staf saya waktu saya jadi kadif gitu. Dan sebelumnya dia di humas waktu anggota. Terus pindah ke Dikbang, baru naik jadi kahim. Balik ya. Kalau Sultan mungkin kebalik. Sultan di Dikbang dulu, terus di humas baru naik gitu kan. Sebenarnya makanya nggak jadi patokan. Iya betul. Kecuali yang agak miss mungkin dari anggota langsung ke jadi kahim, mungkin itu agak kalau nggak salah nggak diperbolehkan juga. Boleh sih, boleh aja sih ya, boleh aja, cuman jarang gitu yang jarang karena kita harus lihat dulu karena mungkin lawannya kuat juga ya, kuat track recordnya lah istilahnya, CV-nya kuat. Betul. Jadi bukan berarti yang anggota itu pasti kalah, bukan. Justru kalian kalau memang punya CV yang lebih kuat ya lawan aja gitu istilahnya, jangan takut untuk si Kang ini misalkan apalagi dia misalkan sebelumnya kadif gitu. Ini kadif saya sendiri gitu, ya nggak masalah kan, ini terbuka untuk publik Himaisi itu sendiri gitu. Betul. Selama kalian memang mau memperbaiki atau mau bukan buat untuk menghancurkan, jalan aja. Mau calonnya ada 4 sekalipun nggak jadi masalah kan, nggak ada batasan juga gitu. Jadi ya buat anggota yang sekarang pun, ketika kalian udah punya kemampuan untuk lanjut misalkan langsung naik hajar gitu, ya nggak masalah, sah-sah aja, cuman CV kaliannya udah kuat dulu belum? Kalau saya boleh menyarankan gitu dari pribadi gitu, lebih baik perkuat dulu CV kaliannya. Perkuat CV itu dengan apa? Ya dengan berproses dulu di himna. Hanya saya mungkin menyarankan ya setidaknya di tahun terakhir lah mungkin kalian menjadi kahimnya gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Cuman kalau saya pribadi menyarankan ya lebih baik di tahun terakhir. Kenapa? Biar track record kalian tahu. Maksudnya CV kaliannya kuat. Jadi kayak kalian udah jadi anggota, kan jadi staff. Setidaknya jadi staff makin tahu nih dalamnya hima kayak gimana. Apalagi jadi kadif gitu, makin tahu dalamnya hima kayak gimana. Barulah jadi kahim. Jadi tahu mana yang sering miss di hima gitu. Akhirnya kalian perbaiki. Ya sama lah kayak tadi mungkin Sultan kan ke legislatif untuk cari ilmu juga gitu yang bisa diterapkan di hima. Tujuannya untuk hima. Intinya kalau ada apa-apa jangan salahkan himanya gitu. Kalaupun kalian ada masalah dengan seseorang yang di hima, jangan sekali-kali salahkan himanya gitu. Tapi salahkan kaliannya, salahkan orangnya gitu. Tuh gitu. Itu apa bakal jadi ini enggak? Suatu nilai yang gimana ya, yang bakal benar nggak di mata seseorang? Enggak juga. IP 4 emang hasil sendiri semua, belum tentu. Saya pun meskipun kumlot nggak berarti saya
jujur semua enggak. Ada yang saya kalau ujian lihat nanya kelas lain gitu. Ini udah coba lihat soalnya gitu. Bukan berarti saya nggak pernah curang, nggak juga gitu. Bukan berarti orang yang ada di hima atau ketua di hima itu baik semua, enggak juga. Kita punya cara masing-masing gimana membagi ketika mengerjakan proker gimana, ketika bekerjanya gimana gitu, tanggung jawabnya gimana, tapi ketika di luarnya juga kayak gimana gitu. Bu, sok Kang Wahyu kalau bisa akan bukan menghina atau gimana ya, bukan seseorang yang di kumlot kan, tapi dia punya CV yang lebih kuat karena pengalaman organisasinya dia yang banyak. Kan selain di Himasi dia juga pernah di legislatif, terakhir di BEM dia juga jadi menteri yang memang banyak menyelesaikan berbagai masalah gitu. Kan. Terus dia juga di HMI gitu, di IMSI gitu sok. Tapi dia tetap kuat gitu karena dia ingin fokusnya di situ. Makanya kitanya juga harus tahu prioritas kita arahnya kemana gitu. Dia udah sampai sekuat itu kan. Saya aja nggak menyangka gitu dia sampai di posisi menteri di akhir karirnya gitu istilahnya gitu. Tapi berhasil juga dengan baik. Sama baiknya ketika lebih baik bahkan ketika dia menjadi ketua hima gitu. Tapi waktu dia jadi ketua hima pun dia baik gitu, berhasil mengadakan seminar nasional yang mengundang salah satu konten kreator yang cukup gamers yang cukup kuat gitu kan, yang udah nilainya ini gitu. Makanya itulah ciri-ciri orang yang mau berusaha gitu. Lah jalannya dari mana, tapi ada pengorbanannya juga kan. Betul. Bukan berarti jalan seseorang yang ditempuh itu loncat dengan mudahnya, enggak. Sekalipun kita loncat gitu, meloncati pasti ada halangannya, pasti ada jeblosnya juga, burung jatuh kah atau jurang kah gitu kan. Jadi tetap aja nggak semudah itu. Cuman kalau yang saya rasakan gitu di Masif benar-benar memberikan pelajaran yang banyak. Sekalipun saya sekarang belum terjun di pekerjaan gitu, di suatu pekerjaan tetap, tapi saya merasakan nggak usah jauh-jauh deh, di keluarga kita sendiri saya ngerasakan kayak capeknya orang tua tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Capeknya seorang bapak, seorang ibu gitu yang mencari bekerja sekedar nyuci aja, mau nggak sih kita bantu gitu, sekedar menyetrika baju kita sendiri aja, mau nggak sih kita itu. Saya dulu nggak mau jujur aja sebenarnya, tapi setelah memikirkan capeknya dan kita juga merasakan gitu, itu tuh capek gitu. Apalagi dia harusnya lebih banyak istirahatnya gitu. Ya udah, selama kita mampu, jiwa mudanya masih ada lah gitu, ya udah kita bantu sebisa mungkin, kita bantu apa yang kita bisa gitu. Tapi bukan berarti terlalu inisiatif ya, maksudnya cuman ketika kita tahu apa yang bisa kita bantu itu di lingkungan keluarga aja gitu. Bahkan meskipun ketika dulu saya di IMA, saya banyak mengorbankan waktu dengan keluarga gitu, sampai harus dimarahin pulang malam terus gitu kan. Tapi saya kasih nih, saya bisa diandalkan sekarang. Mungkin dulu kita dianggap nggak kayak seperti itu gitu, tapi sekarang saya mau menunjukkan nih saya bisa diandalkan sekarang. Itulah juga yang membuat saya ingin melanjutkan ke tingkatan berikutnya, yaitu ya menuju S2 gitu kan. Karena selain orang tua mau juga membiayai, ya justru karena mereka yang mau membiayai, ya saya harus bisa diandalkan dulu. Ditambah belajar itu nggak sekedar belajar itu luas gitu, dan saya pengen explore lebih lagi gitu.
kita tahan dulu Kang. Oke, siap. Kita minum dulu ya. Kita udah banyak ngobrol banyak tadi. Banget nih. Jangan lupa yang suka ngopi datang aja langsung ke Titik Seduh. Ada coklatnya juga, mantap. Nah, kalau Akang sendiri kan pada saat di Hima itu banyak sekali menjabat atau banyak sekali berkecimpung di himanya gitu. Ya. Tapi di sisi lain kita itu mahasiswa gitu. Ya. Sepatutnya mahasiswa ya belajar juga. Nah, gimana caranya Akang membagi waktu Akang sehingga menghasilkan IPK yang kumlot juga sekarang gitu. Mungkin bisa kasih tipsnya ke teman-teman Ya. semua. Sejujurnya gini, kalau saya itu bukan berarti yang mungkin sebelumnya udah bilang juga kan bahwa bukan berarti saya murni jujur terus mengerjakan, fokus terus di kuliah jujur terus, enggak juga. Tapi intinya saya ketika kuliah itu ya mengikuti apa ya yang diminta oleh dosen gitu. Ketika kita udah mengikuti, setidaknya kita akan aman. Jadi jangan dilawan gitu istilahnya. Jadi ketika ada tugas ya udah nggak usah banyak komen gitu. Tapi kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan gitu. Justru itulah kesempatannya gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa bukan lagi yang nanya terus diam, ada pertanyaan nggak terus diam. Itulah yang harus dimanfaatkan gitu. Ketika memang ada suatu hal yang nggak kita mengerti, ya tanyakan gitu. Apalagi sekarang misalkan sudah online gitu, ya harusnya kita nggak perlu ragu lagi untuk menanyakan ke dosen karena ya di chat gitu. Seenggaknya di chat gitu kan. Jadi kita tanyakanlah apa yang nggak kita ngerti, dan yang paling penting mengeksplor. Kalau nggak mau nanya ya mau eksplor. Contohnya apa? Di Google kan udah banyak. Yeah. Referensi. Bukan berarti harus copy paste ya. Kalau kalian mau copy paste, tambahinlah modifikasi. Jadinya adalah HTM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Jadi nggak murni yang kalian copy paste nggak dibaca ya. Nantinya nggak keperiksa sama kaliannya sendiri, tapi keperiksa sama dosen. Ya udah. Gitu. Jadi dan banyak bertanya juga sama teman-teman yang lain. Itulah fungsinya apa? Salah satu manfaatnya di Hima juga saya memperbanyak link dengan kelas-kelas lain, karena di kelas saya itu yang mengikuti di himpunan itu cuma saya dengan Bisma gitu. Cuma berdua, tapi yang di yang lain kan cukup banyak. Jadi kita juga nanya ke mereka gitu, sekenalan juga, bahkan kenal dengan yang di luar organisasi Hima gitu. Tapi akhirnya kita saling belajar di situ, dan ya alhamdulillahnya gitu hasil saya, meskipun sebenarnya saya dibilang untuk kuliahnya sebenarnya santai. Mungkin sebenarnya saya 80% di Hima gitu. Kalau saya ya yang nggak 80 banget lah ya, 60 lah, 20-nya keluarga, mungkin 20-nya baru kuliah gitu. Cuman kenapa mungkin saya bisa dibilang mendapatkan IPK summa cum laude, ya bukan berarti saya murni pinter gitu, enggak juga. Saya juga belajar dari orang lain juga belajar dari saya. Cuman kalau saya tuh punya suatu kelompok yang kuat gitu, yang mau saling bantu. Karena kan mungkin tugas banyak kelompok ya sekarang. Jadi kalau nggak diacak ya kelompoknya, mungkin saya dengan itu terus gitu. Karena biar udah tahu gitu, kalau kita ada ini dia backupnya di mana gitu. Terus tips yang lainnya mungkin kalau saya sih kan santai tapi serius gitu, serius tapi santai gitu. Jadi saya tetap serius ngerjainnya tapi saya nyantai. Jadi bahkan kalau bisa dibilang kalau saya lebih sering banyak ngerjain di dekat-dekat deadline. Kalau saya alasannya apa? Ya karena biasanya kalau saya pribadi gitu ngerjain tugas kalau di dekat-dekat deadline, si otaknya ini udah bekerjanya cepat. Tiba-tiba ada ide ide muncul gitu. Tapi nggak selalu begitu juga, dan kadang tugasnya itu udah saya pikirkan ketika bahkan saya lagi ngerjain di Hima juga gitu.
jadi udah dipikirin oh ya nanti ada tugas ini sambil mikir gitu sambil mikir, tapi jadi nanti pas ngerjain langsung udah oh tadi udah mikirin ini, oh tadi mikirin ini gitu. Terus hal yang lainnya adalah jangan lupa juga istirahat. Karena tetap istirahat pun penting. Kalau sekiranya masih bisa dikerjain besoknya gitu, waktunya masih banyak gitu, ya jangan dipaksain untuk begadang. Karena ya nantinya hasil, kalau menurut pantauan saya sendiri gitu, yang saya rasakan sendiri, kalau dipaksain begadang tuh biasanya kayak berat gitu, otak kitanya tuh udah berat karena dipaksain untuk mikir, padahal waktunya dia untuk beristirahat gitu. Maksudnya ya saya waktu itu alasannya karena memang saya ada sakit yang berkaitan dengan istirahat gitu. Cuman kalau kalian yang memang udah sehat justru manfaatkanlah waktu itu gitu. Jadi ketika kalian istirahat cukup, kalian fresh menghadapi hari-hari berikutnya, mau sepadat apapun itu. Tapi ketika istirahatnya cukup, kepala kaliannya juga jalannya jadi lancar gitu. Terus sebenarnya saya nggak pernah sekalipun mengincar cum laude. Asli. Intinya yang patut dikoreksi adalah saya nggak sama sekali mengincar cum laude. Yang saya utamakan dulu itu ketika awal masuk itu adalah lulus yang penting waktu. Saya lulus tepat waktu. Karena saya nggak mau terus misalkan kalau misalkan saya nggak tepat waktu kan uang nambah-nambah lagi ya. Betul. Akhirnya makin membebani orang tua yang membiayai saya gitu, kecuali kita membiayainya sendiri kan. Tapi kalau karena ini kita dibiayai sama orang tua ya saya nggak merasa harus cum laude gitu. Yang penting tepat waktu. Tapi ya alhamdulillahnya gitu saya dekat juga dengan dosennya, dengan beberapa dosen, karena ya ini manfaat dari organisasi gitu. Public speaking kita juga bisa ngobrol enak dengan dosen, nggak ngerasa ya gugup di awal sih wajar ya, di awal wajar, tapi ketika udah dekat gitu lama kelamaan kita juga udah bahkan jadi kayak teman tapi ada batas gitu ya. Teman tapi ada batas gitu. Kayak saya dekat dengan beberapa dosen yang akhirnya membuat nilai saya aman, tapi bukan karena kenal, tapi karena saya nanya apapun ke dianya enak gitu. Nyantai, jadi nggak tegang gitu. Jadi akhirnya ketika dia jelasin pun oh iya saya ngerti gitu. Habis itu ya karena saya nggak mengincar cum laude, cuman ya alhamdulillahnya di awal-awal semester saya dapat ya IP-nya 4 gitu alhamdulillah. Tapi dah nggak berarti 4 semua kan, di beberapa semester saya sempat lost, bahkan kalau nggak salah ketika saya jadi kadif justru kalau saya nggak salah ingat. Tapi kebetulan ke beberapa semester berikutnya alhamdulillah lebih aman gitu. Dan deskripsinya pun yang akhirnya pun saya sebenarnya nggak terlalu mengincar A, cuman karena berat di awalnya saya IP-nya udah banyak yang A gitu, jadi mau nggak mau saya harus incar A gitu. Kalau saya cuman sebenarnya meskipun dia pun sebenarnya udah aman, cuman kan ini namanya tugas akhir skripsi gitu. Itu juga salah satu yang dilihat mungkin oleh perusahaan, jadi project apa nih yang udah kita kerjakan, hasil akhirnya apa gitu. Jadi saya fokus di situ kan. Saya ketika saya di akhir di tingkat akhir saya nggak ikut organisasi apapun kan. Itu karena saya tahu saya menjaga diri saya dari pikiran-pikiran lain yang mungkin nantinya akan membatasi diri saya sendiri gitu dalam fokus untuk kuliah. Nah itu jadi saya tiga tahun fokus pure di Hima gitu, tapi di tahun akhir saya sebagai mahasiswa ya saya fokus untuk perkuliahan saya kalau saya gitu. Jadi biar udah nggak ada gangguan apa-apa lagi gitu. Saatnya saya bertanyanya ke orang-orang yang memang untuk skripsi saya itu gitu. Tapi tetap ada kaitannya dengan Hima kan. Karena saya penelitian saya di Hima gitu. Tapi tetap intinya saya mau membantu Hima juga gitu. Intinya jadiin kuliah kalian itu niat kalian yang baik.
setidaknya aja untuk nggak membebani orang tua. Cukup itu, nanti akhirnya kalian akan mau berusaha. Ketika kalian nggak tahu, kalian bisa nanya. Apalagi kalian yang di hima gitu ataupun di organisasi apapun. Tapi kan karena ini kita SIMI gitu ya, di satu di lingkup prodi yang sama pembelajarannya, ya kalian yang ikut di himasi itu channelnya udah lebih aman gitu sebenarnya. Iya. Asal kalian mau nanya, bisa nanya saya, bisa nanya yang lebih atas gitu. Bahkan kan ada juga dosen yang dulunya hima kan. Jadi manfaatkanlah link itu untuk kalian pribadi gitu. Jadi bukan berarti kalau kalian punya link nggak bisa dimanfaatin. Itu justru rugi. Jadi kalian bisa tanya ke yang memang kalian bisa percayai gitu. Dan kalaupun dianya nggak tahu, ya dia juga pasti nggak akan maksain lah. Dan bahkan salah satu yang sekarang saya mentorin itu untuk skripsi itu adalah mahasiswa yang udah demisioner hima di atas Sultan gitu. Yeah. Itu angkatannya Kang Randa berarti. Itu yang saya bantu. Ya selagi saya bisa, ya ayo saya bantu. Bahkan kalian nih misalkan yang belum mau skripsi, mau KP, saya bantu nanti di ininya ya nggak masalah selama sayanya mampu. Jadi mau bantu orang lain, tapi jangan juga selalu menolak ketika dibantu orang lain. Dan ikhlas ngerjainnya. Dan capek mah nanti bakal ada bayarannya pasti. Yeah. Jadi ya kalau saya intinya adalah serius tapi banyak nyantai. Jadi nggak pure serius banget gitu untuk harus ini nih ribet. Saya lebih suka menyimpelkan sesuatu gitu, membuat sesuatu jadi lebih simpel. Karena kalau kalian terlalu rumit memikirkan sesuatu, hasilnya jadi rumit, kepala capek, hasilnya belum tentu benar gitu, ya kan? Kayak gitu. Jadi persimpelah sesuatu, atau ya paling gampang di kalian bisa kerkom lah sama sesama anak hima gitu. Ya, jadi ya ketika kalian bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di organisasi, maka itu pun akan berpengaruh ke hal lain. Salah satunya adalah perkuliahan. Itu yang perlu diingat adalah itu. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin apapun yang kalian dapat di organisasi, mau itu himpunan himaisi khususnya atau umumnya yang lain, dan keluarkanlah itu di yang lain gitu. Salah satunya di perkuliahan. Kan kayak presentasi itu kalau kalian udah terlatih di himaisinya jadinya enak nyantai gitu, memaparkan apapun nyantai gitu. Kayak ya kalau saya pribadi gitu, waktu tugas akhir saya banyak ditanya waktu sidang, tapi ya saya terus aja ngomong sampai merekanya sendiri yang nyetop. Udah cukup. Jadi ya ketika kalian udah percaya diri dengan yang ada di himaisi nantinya atau di organisasi, akhirnya akan mempengaruhi yang hal-hal lain, mau itu hal kecil ataupun hal besar. Mungkin segitu dari saya. Itulah tips dari Kang Hanif atau masukan dari Kang Hanif ya. Ini mungkin bisa saya simpulkan, kebetulan waktunya juga kita udah banyak banget ya. Udah panjang banget nih, nggak kerasa. Banyak banget yang bisa kita ambil. Mungkin singkatnya saya bisa menyimpulkan kayak gini. Untuk mendapatkan salah satunya untuk mendapatkan IPK Kamlot atau dengan nilai akhir yang bagus, itu manfaatkanlah dimanapun kalian berada. Itu ilmu mungkin Kang. Ilmu yang didapat dari organisasi. Selain organisasi itu juga ada lagi ya. Ilmu lain. Tidak dari organisasi pun pasti ada manfaatnya. Nah dari situ manfaatkan juga, pakai juga di waktu perkuliahan ya. Sering-sering bertanya juga kepada dosen, karena dan kating-kating lain. Ya, kating-kating lainnya juga kayak gitu. Yakin aja dengan apa yang kalian kerjakan, karena kalau udah yakin pasti akan sampai gitu.
yakin usaha sampai. Mantap. Jangan takut lah intinya. Yeah. Jangan takut dengan diri kalian sendiri. Justru kalian harus percaya dulu sama diri kalian sendiri. Yeah. Baru percaya sama orang lain. Gitu. Oke. Udah ya Kang ya? Udah paling gitu aja ya. Mungkin untuk podcast episode pertama ini akan saya tutup ya. See you until next time.